Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan. Kita taati prokes. Saya izin share untuk bahan tayang kami. Bapak Ibu yang kami cintai, kami ditugaskan untuk menyampaikan status harga N, P, dan K serta pemupukan berimbang lahan sawah. Jadi latar belakangnya bahwa ketersediaan lahan sawah makin berkurang, konversilah ke lahan non pertanian, kebutuhan pangan karena jumlah penduduk yang bertambah, kesuburan tanah menurun, seorganik sawah mulai rendah, terjadinya penurunan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk, tadi sudah disampaikan ke Pak Kepala Badan. Kemudian sementara penggunaan bahan organik sebagai bahan pembaik tanah ditinggalkan. Pemupukan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Kurang tepat dosis, waktu, jenis, dan cara pemupukan. Pemupukan berlebihan, tidak seimbang, terutama pupuk N, tanaman mudah rebah, serangan hama penyakit, hasil tidak optimum, sementara biaya berlebihan. Pemupukan yang kurang, tanaman kuning, kerdil, dan hasil tidak optimum. Kesuburan tanah sawah tidak sama, berbeda sifat tanah, pengelolaan oleh petani juga berbeda, hasil berbeda. Pemupukan harus tepat dosis, jenis, dan cara. Kemudian dosis pemupukan itu harus didasarkan pada status hara tanah. Itu bisa dilihat dari status hara tanah dan UTS. Permasalahan umum pertanian saat ini adalah pelandaian produktivitas lahan pertanian, terjadi leveling off mulai tahun 987. Kemudian tren peningkatan produktivitas jauh lebih rendah dari tren jumlah pupuk yang ditambahkan. Rendahnya efisiensi penggunaan pupuk dan jumlah pupuk lebih tinggi untuk menghasilkan pupuk produk yang sama. Kondisi tanah pertanian saat ini, asupan bahan organik rendah. Pupuk organik tidak diberikan, sisa tanaman dibakar atau dibawa ke tempat lain, kemudian pertaniannya sangat intensif. Pemupukan di lapang belum rasional berdasarkan kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Tanah subur, pupuknya justru lebih tinggi. Ketersediaan pupuk di lapangan sering tidak tepat waktu. Penggunaan pupuk urea lebih tinggi dari kebutuhannya. Pemberian berlebihan belum tentu hasil tinggi. Petani rugi dan penyemaran lingkungan. Pertanian tanah, perbaikan tanah dan pemupukan berimbang itu adalah sebagai kunci meningkatkan hasil. Tantangan pertanian ke depan adalah degradasi dan penurunan kesuburan lahan, konversi dan fragmentasi lahan itu akan terjadi. Kemudian sistem garap, sewa atau gade lahan, kelangkaan atau keterbatasan lahan subur, variabilitas dan perubahan iklim, terbatasnya infrastruktur, irigasi, jalan, usaha tani, dan lain-lain. Inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, antara lain, benih unggul bermutu, pemupukan berimbang ramah lingkungan, pengendalian UPT, dan penanganan panen dan pasca panen. Kemudian kami sampaikan model pemupukan.
Pemupukan dipengaruhi oleh status hara tanah dan C-organik, kemasaman tanah, sifat fisik dan biologi tanah, jenis tanaman dan varietas, serta teknik budidaya. Pengaruh pemupukan sangat spesifik. Meningkatan dosis pupuk tidak selalu meningkatkan hasil tanam model 1. Tidak seperti ini. Kemudian pada saatnya akan terjadi peningkatan dosis, tidak meningkatkan hasil, justru hasil menurun. Akan terjadi pemborosan pupuk, pendapatan petani menurun, dan terjadi pencemaran lingkungan. Status hara N, P, K, dan C organik lahan sawah di Indonesia. Status C organik lahan sawah, kalau kita lihat grafik yang ini, bahwa C organik itu sudah 46% itu di bawah 1,5, dan sekitar 66% itu di bawah 2%. Jadi C organik lahan sawah sudah rendah, jerami dibuang atau dibakar, daya sangga tanah semakin turun, efektivitas pupuk dan efektivitas pemupukan menurun, terjadinya pelandian produktivitas, jumlah hasil lebih rendah dari jumlah biaya yang ditambahkan untuk pupuk. Jadi kalau kita lihat tabel ini, itu Jateng, Jatim, Lombok, Sulawesi, Sulsel, itu kandungan C organiknya sudah di bawah 2. Sementara yang kandungannya tinggi, di Kalsel, Sumbar, Sulsel, itu masih pengaruh pasang surut, sehingga C organiknya tinggi. Kemudian kalau kita lihat peta Jawa Barat, ini sudah hampir rendah semua. Kemudian status hara N lahan sawah. Status hara N lahan sawah itu sebagian besar juga 50% di bawah 0,2%. Kemudian kalau kita lihat ini di Jawa dan Sulawesi itu sudah di bawah 2. Dan sebetulnya ada relasi antara T organik dan N. Sehingga pada daerah Sumatera, Kalimantan, N-nya lebih dari 0,2. Kemudian kalau kita lihat dari grafik ini, bahwa pemupukan N sangat meningkatkan hasil. Jadi status hara N lahan sawah sudah rendah, tinggi kalau kandungan C organiknya tinggi. Hasil padi tinggi, pupuk N cukup. Kelebihan kekurangan pupuk N akan menjadi masalah merugikan petani. Status hara P lahan sawah, kalau kita lihat statusnya sudah sebagian besar tinggi, terutama di Jawa itu tinggi, kemudian di Sulawesi sudah lebih tinggi, Bali dan Lombok. Yang kurang adalah di daerah di Sumatera. Kemudian status hara P lahan sawah dapat ditentukan dari hasil analisis tanah di laboratorium dan PTS. Kandungan hara P pada status rendah, sedang, dan tinggi itu adalah 20, 40 mg P2O5 per 100 gram tanah. Sebagian besar lahan sawah berstatus hara P sedang dan tinggi. Rata-rata hara P itu 38 sampai 122 mg P2O5 per 100 gram tanah. Peta status hara P itu sudah dibuat 23 provinsi. Kemudian status hara K lahan sawah, sebagian besar status hara K lahan sawah dapat ditentukan sama dengan P tadi, dengan analisis tanah dan PUTS. Kandungan dalam peta, jika rendah, sedang, dan tinggi, itu kurang dari 10, 20, lebih dari 20 mg K2O per 100 gram tanah. Sebagian besar lahan sawah berstatus hara K sedang dan tinggi. Rata-rata hara K itu 8 sampai 23 mg per 100 gram tanah. Peta status hara K itu sama dengan status hara P, sudah 23 provinsi di Indonesia. Kesuburan lahan sawah, 46% lahan sawah mempunyai C organik kurang dari 1,5%. Dan 66% kurang dari 2%.
Hara N merupakan faktor pembatas pertumbuhan padi dan jagung. Ini terbukti kalau urea telat sampai ke lapangan, petani ribut. Kemudian 57% lahan sawah, hara N-nya kurang dari 0,2%. Pengelolaan tanpa bahan organik dan pupuk N cukup tinggi. Hara P 38% tinggi dan 39% sedang. Hara K 48% tinggi dan 37% sedang. Kemudian pemupukan berimbang lahan sawah. Kalau kita simak gambar ini adalah pemupukan berimbang itu tidak dimulai dari, jadi paling tidak kita harus menentukan dosisnya dulu. Kemudian pupuknya yang bermutu, ini harus disampling pupuknya. Kemudian selain itu juga didukung oleh pesemaian yang baik, pengolahan tanah yang baik, penanaman dengan jarak tanam yang baik, pengairan juga diperhatikan, jerami padi dikembalikan, sehingga hasil tinggi petani untung. Konsep pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk ke dalam tanah dengan jumlah dan jenis hara sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai hasil yang optimal. Artinya, tidak semua hara harus ditambahkan. Tambahkan hara yang kurang dan dibutuhkan. Kombinasi pupuk anorganik dengan bahan atau pupuk organik untuk mendapatkan produksi optimal. Jadi sebagian besar petani meninggalkan pupuk organik. Prinsip pemupukan berimbang, tepat dosis, sesuai dengan status hara tanah, kebutuhan tanaman yang ditetapkan dengan uji tanah, PUTS, dan rata-rata hasil. Kemudian tepat waktu diberikan saat tanaman memerlukan dalam jumlah banyak. Tepat cara, menempatkan pupuk di lokasi di mana tanaman secara efektif mengakses hara. Tepat jenis atau bentuk, formula pupuk anorganik sesuai kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman. Bentuk pupuk bisa tunggal, bisa majemuk, atau kombinasi pupuk tunggal dan majemuk. Kemudian ilustrasi siklus hara. Bahwa siklus hara adalah kita pupuk, kita tambahkan, sisa tanaman kita tambahkan, kemudian terjadi proses biokimia di dalam tanah, kemudian akan diambil oleh tanaman, kemudian terangkut panen, sebagian kita ambil, hasilnya kita bawa pulang, jeraminya semoga dikembalikan ke dalam tanah, sehingga akan memperbaiki tanah, sehingga proses biokimia di dalam tanah akan berjalan dengan baik. Selain itu juga ditambah oleh hujan dan erupsi, itu juga menambah unsur hara. Kemudian tahapan kebutuhan hara padi. Jadi pada saatnya itu perkecambahan belum butuh hara karena masih ada kandungan hara di dalam gabahnya. Kemudian pada saat akar sudah mulai berkembang, itu sudah bisa menyerap hara, sehingga pada saat itu sangat penting untuk dipupuk. Kemudian pada saatnya anakan maksimum, itu sekitar umur 20, ini juga sangat penting untuk diberikan pupuk. Dan juga pada saatnya primordia, itu pemberian pupuk terakhir. Jangan lebih pada saatnya berbunga justru dipupuk akan menjadi bulir-bulir hijau. Kemudian pemupukan berdasarkan rekomendasi, pupuk yang kita tambahkan adalah yang di kiri, itu 250 kg urea, ini misal 100 kg SP36, 100 kg KCl. Kandungannya hara seperti ini, N, P2O5, K2O, guna berdasarkan dari hasil 6 ton gabah yang diangkut, kandungannya adalah segini. Sehingga kekurangan K2O-nya seperti ini, sehingga jika
jerami padi dikembalikan ke dalam tanah, saya kira ini sudah seimbang. Itu namanya pemupukan berimbang. Kemudian unsur hara esensial tanaman, hara makro primer, makro sekunder, mikro, dan beneficial elemen. Konsep pemupukan berimbang adalah jika tanaman cukup hara, itu merupakan pupuk berimbang. Sehingga kalau pupuknya haranya sudah cukup di dalam tanah, tidak perlu ditambah. Hara esensial ada 16 unsur, kemudian ditambah beneficial elemen, Si dan Co, ini mulai masuk. Kemudian penemuan unsur-unsur hara bermanfaat untuk tanaman itu sangat diperlukan. Kemudian manfaat pemupukan berimbang. Meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan tanah yang lestari, menghindari pencemaran lingkungan, dan jumlah pupuk lebih sedikit, hasil tetap sama atau lebih tinggi, hasil optimum, petani untung. Karena ini sudah memperhatikan harga. Kemudian jenis pupuk, pupuk anorganik, pupuk tunggal itu urea, SP36, KCl atau MOP. Kemudian pupuk majemuk itu NPK Ponska, pelangi, kujang. Kemudian pupuk organik itu jerami yang dikomposkan, kotoran hewan yang dikomposkan. Tetapi justru jerami in situ atau bahan organik in situ sebagian besar tidak dimanfaatkan oleh petani. Kemudian pupuk hayati tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Pemanfaatan mol saya kira perlu. Kemudian hati-hati juga dengan pupuk. Banyak pupuk yang kadang-kadang antara labelnya dengan kandungan haranya yang tidak sama, itu hati-hati. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemupukan. Rendahnya kandungan bahan organik, tadi sudah saya sampaikan, kurang dari 66% itu kurang dari 2% organik. Kemudian drainase sawah yang jelek, biasanya itu kelihatan kayak keracunan besi, ini ada juga. Kemudian bidang olah tanah yang dangkal, kadang-kadang kalau saya masuk ke ke sawah, itu hanya satu mata kaki itu sudah ini. Kemudian kekeringan dan kebanjiran dengan iklim yang berubah-ubah. Kemudian pengaruh intrusi air laut, kemasaman tanah, itu Al, Fe, dan Mn-nya. Kemudian hama dan penyakit, serta waktu pemupukan yang kurang tepat. Ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemupukan. Kemudian perbaikan tanah. Saya kira perbaikan tanah itu merupakan kunci yang penting untuk meningkatkan hasil. Saluran drainase dan irigasi diperbaiki, kalau itu memang menjadi masalah. Kemudian sumur pantai untuk pengairan perlu disiapkan. Kemudian optimalisasi pengelola tanah, pengairan terputus, ini sangat baik untuk membuang racun. Kemudian pemberian bahan pembenah tanah, pemberian gipsum, ini pada daerah yang terinstruksi air laut, kemudian kapur dolomit, bahan organik, dan biochar. Ini sangat-sangat baik. Jadi kalau ini dilakukan, efektivitas pupuk dan efisiensi pemupukan akan meningkat, hasilnya akan meningkat. Kondisi saat ini tanpa ini diperbaiki, saya kira susah untuk meningkatkan hasil yang jauh. Kemudian rekomendasi pemupukan berimbang. Bagaimana menentukan rekomendasi yang tepat dan efisien? Didasarkan pada tingkat kesuburan tanah atau status hara tanah dan kebutuhan tanaman. Status hara tanah yang rendah mestinya dipupuk banyak, lebih banyak. Status hara sedang dipupuk sedang, status hara tinggi dipupuk sedikit. Nah, saat ini kebanyakan kebalik, di mana status hara tinggi justru pupuknya tinggi. Ada beberapa kali saya di lapangan, saat ini sudah ada yang menggunakan pupuk NPK,
tapi masih menggunakan pupuk SP36. Saat ini di tingkat petani tidak dibedakan, justru tanah subur, pupuknya lebih banyak. Ini saya kira saya beberapa kali ke lapangan ini yang terjadi. Kemudian rekomendasi pemupukan itu ditentukan dengan menggunakan peta status hara P dan K tanah dan produktivitas padi. Buku rekomendasi pemupukan, perangkat uji tanah sawah, dan Agri DSS. Sebetulnya buku rekomendasi pemupukan itu dibuat dari hasil peta status hara P dan K dan produktivitas padi yang diterjemahkan di dalam buku. Nah, sementara peta status hara P dan K saat ini yang tersedia itu adalah skala 1/250.000. Artinya bahwa satu sampel tanah itu mewakili 625 hektar, sehingga sangat kasar. Makanya kita buat PUTS. Dengan PUTS, ini kita bisa menentukan rekomendasi pemupukan per peta, per lahan yang kita inginkan. Sementara Agri DSS ini adalah perangkat lunak yang bisa digunakan jika ada informasi status hara tanah, P dan K-nya, kemudian produktivitasnya, kemudian lihatnya seperti apa, ini bisa ditentukan. Nanti saya mencoba untuk demo Agri DSS biar semua tahu. Kemudian rekomendasi pemupukan berdasarkan peta status hara tanah. Dalam peta status hara P dan K tanah, terdapat 3 warna yang cukup menarik. Warnanya merah, kuning, dan hijau. Artinya, status hara P dan K, kalau merah itu rendah, kalau kuning itu sedang, dan kalau tinggi itu, kalau hijau itu tinggi. Dan sebetulnya kalau ini bisa langsung diberi dosis, bahwa yang hijau, yang merah dosisnya adalah 100 kg, yang kuning 75, dan yang hijau hanya 50. Tetapi kalau kita dilihat di lapang yang menggunakan 50 walaupun warna hijau, itu jarang. Kemudian status K rendah, sedang, dan tinggi, dosisnya adalah 150 dan 50 kg KCL per hektar. Jeramai padi dikembalikan, itu bisa mengurangi 50 kg KCL per hektar. Dasar ini yang digunakan untuk menyusun buku tadi. Status hara P dan K tingkat kecamatan, itu hanya dominasi statusnya yang kita tentukan. Kalau statusnya tinggi, tidak semua dalam satu kecamatan itu tinggi. Mungkin ada yang sedang, mungkin ada yang rendah. Sama dengan kalium. Kemudian dosis pupuk N ditentukan dari produktivitas per kecamatan. Cuma sayang, pada saatnya saya mencari produktivitas per kecamatan sangat susah. Kadang-kadang saya masuk ke kabupaten dalam angka, saya coba ke kecamatan dalam angka, tetapi tidak saya dapatkan. Dan angkanya sangat meragukan. Jika produktivitas kurang dari 5 ton, 5-6 ton, lebih dari 6 ton per hektar, dosis ureanya 200, 250, dan 300 kg per hektar. Nah, kalau banyak orang mengatakan, katakan kayak di Jawa Timur, dosis ureanya kok rendah, hanya 125 atau 150. Padahal di sana ada pupuk NPK-nya. Hitungan N itu dihitung dari pupuk urea, dari set A, dari NPK-nya. Totalnya adalah kalau dibuat urea adalah sekitar 300, 250, dan 200 ini. Nah, ini peta status hara P dan K lahan sawah ini kebetulan di Jawa Barat. Sehingga kalau yang hijau itu kami ganti menjadi
peta rekomendasi ini sudah bisa. Jadi yang hijau diganti 50, kuning 75, yang merah ini 100. Sama juga dengan peta status hara kalium. Kita rubah menjadi peta rekomendasi sudah bisa. Nah, overlay dari ini itu bisa kombinasi antara status hara P dan K. Nah, ini dosisnya. Untuk rekomendasi P, tadi sudah saya sampaikan. Rekomendasi pupuk K juga tadi sudah saya sampaikan. Kalau merah, kuning, hijau, pupuknya berapa? Untuk status P adalah 175,50. Nah, ini merupakan dasar untuk menghitung kebutuhan pupuk NPK. Tanpa ini kita nggak bisa untuk menghitung pupuk NPK. Kemudian ini untuk jagung, kombinasi untuk jagung, dan ini bawahnya untuk kedelai. Kebutuhan urea untuk kedelai adalah 50. Sehingga kalau pupuknya 15, sangat susah untuk menghitung mencukupin kebutuhan fosfat dan kalium. Itu sangat susah kalau ureanya tidak boleh lebih. Sehingga ke depan saya kira perlu dipikirkan, kami pikirkan untuk membuat formula baru atau reformulasi untuk kedelai sendiri. Atau tetap pakai pupuk tunggal. Namun kalau pakai pupuk tunggal, pupuk KCL-nya sudah jarang di lapangan. Kalau toh ada juga harganya mahal. Kalau harganya murah, justru kita harus curiga. Kemudian ini contoh rekomendasi dosis pupuk didasarkan dari status hara dan target produksi. Ini ada. Urea untuk memenuhi kebutuhan N tergantung produktivitas atau 15, terutama pada status P dan K tinggi atau P dan K sedang, akan terjadi kelebihan hara P dan K. Walaupun kita tahu bahwa pupuk P tidak akan hilang di dalam tanah, namun K akan hilang. Namun kalau terlalu tinggi hara P di dalam tanah akan menjadi ketidakseimbangan hara. Rekomendasi pupuk N padi sawah tadi sudah saya sampaikan, ini kalau kurang dari 5 ton rekomendasinya 200 kg urea, kalau lebih justru akan hasilnya tidak optimum juga. Selain data produktivitas juga mempertimbangkan potensi hasil padi yang ditanam serta meningkatkan hasil padi yang diharapkan. Nah, rekomendasi pemupukan dalam buku rekomendasi padi, jagung, dan kedelai ini sudah ada, masing-masing itu satu buku, bentuknya seperti ini. Jadi buku ini disusun setiap kecamatan seluruh Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan status hara P dan K per kecamatan dan produktivitas per kecamatan. Jadi status hara P dan K asalnya dari peta status hara P dan K di atas tadi. Kemudian status hara P dan K diperoleh dari peta status hara P dan K skala 1 dibanding 250.000 di 23 provinsi. Yang belum ada petanya, kita ambil dari hasil analisis laboratorium yang kita dapat, atau PUTS, atau diduga berdasarkan bahan induk tanah. Dalam buku berisi penjelasan umum, bagaimana dosis itu disusun, rekomendasi pemupukan per kecamatan dalam satu kabupaten, itu dikumpulkan dalam satu kabupaten. Buku rekomendasi pemupukan padi di lahan sawah, ini bentuknya seperti ini ada kabupatennya, dan ini kecamatannya. Ini rekomendasinya masing-masing kecamatan, ini untuk padi. Terdiri dari pupuk tunggal, NPK 15, dan NPK 15, 10, 12. Dasar perhitungan pupuk NPK itu adalah dari pupuk tunggal yang diperoleh dari peta status hara P dan K. Pupuk tunggal dari peta status hara P dan K, dan produktivitas padi per kecamatan. Kalau saya nggak dapat produktivitas padi per kecamatan, saya gunakan produktivitas dari kabupaten. Hara NP2O5 dan KO2O
dalam pupuk dibuat mendekati sama. Sehingga pupuk tunggal itu adalah sama haranya dengan dosis pupuk NPK 15, 15, 15, 15, 10, 12. Jadi kalau ingin melihat dosisnya yang sebenarnya, lihatlah dosisnya yang di pupuk tunggal. Itu yang bisa gampang kita lihat. Kalau ingin melihat dosis NPK-nya 15, 15, rubahlah itu dulu menjadi hara, baru dijadikan pupuk tunggal. Itu akan kelihatan. Buku rekomendasi pemupukan jagung, lahan sawah, itu sama. Jadi di sini kita kelompokkan per kabupaten, kecamatannya, dan rekomendasinya. Terdiri dari pupuk tunggal, NPK 15-15, NPK 15-10-12. Dasar perhitungan pupuk NPK adalah pupuk tunggal. Pupuk tunggal sama dari peta status hara P dan K. Kebutuhan pupuk urea untuk jagung 350 kg per hektar. Hara N, P2O5, K2O dalam pupuk dibuat mendekati sama. Kenapa saya katakan mendekati sama? Untuk menghitung pupuk 5 yang NPK itu sangat susah untuk pas dengan pupuk tunggal. Tapi paling enggak pertimbangan-pertimbangan kami, pengalaman-pengalaman kami, itu yang kami gunakan. Sehingga sebetulnya pupuk tunggal sama dengan pupuk NPK 15-15-15, sama dengan pupuk 15-10-12. Kemudian pupuk untuk kedelai, ini yang bisa saya sampaikan adalah pupuk NPK tunggal dan pupuk NPK 15-10-12. Ini pun dipaksakan. Terdiri dari pupuk tunggal dan NPK 15-10-12. Dasar perhitungan pupuk NPK itu pupuk tunggal. Pupuk tunggal peta status hara P dan K. Dosis pupuk urea 50. Sehingga ini kalau dihitung di dalam NPK-nya ini lebih besar dari 50 sebagian. Hara N, P25K2O dalam pupuk dibuat mendekati sama. Sebetulnya pupuk tunggal sama dengan pupuk NPK 15-10-12. Formula pupuk NPK saat ini masih susah untuk menghitungnya, menghitung rekomendasi pupuk yang tepat. Perlu formulasi yang tepat. Kemudian rekomendasi pupuk berdasarkan hasil analisis PUTS. Saya kira Bapak Ibu semua sudah mengenal PUTS. Apa itu PUTS? Saya kira sudah dijelaskan. Nah, ini gambaran yang bisa kita lihat. Dari sini saya kira saya bisa menjelaskan bahwa untuk mendapatkan data yang baik, perlu mengambil contoh tanah yang baik. Mestinya harus di tengah petakan. Karena semua kalau kita lihat petakan, pinggir petakan itu adalah tanah-tanah yang pertumbuhan tanamannya padi baik. Tidak menggambarkan secara keseluruhan. Kemudian ini diekstrak, kemudian diukur, tentukan rekomendasinya. Isinya PUTS saya kira sudah tahu semua bahwa ini ada pengekstrak, ada BWD. Kemudian apa itu PUTS? Adalah perangkat alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif akurat, dan sederhana untuk menetapkan unsur P, K, pH tanah sawah di lapang. Dan saya beberapa kali ngajari petani, begitu saya ajari mungkin nggak sampai setengah jam. Kemudian saya tinggal, dia sudah bisa sendiri melakukannya. Tahapan penggunaan perangkat uji tanah, persiapan contoh tanah, cara atau metode pengambilan contoh tanah, ini sangat penting, karena walaupun Bapak sudah pinter menganalisa, kalau contoh tanahnya tidak benar, itu nggak ada artinya. Kalau kita malas ke tengah petakan, kemudian ngambilnya di pinggir petakan, yang kita lihat biasanya tanaman padinya subur, akhirnya hasil analisisnya bisa dikatakan semua tinggi, padahal sebetulnya tidak seperti itu.
kemudian proses ekstraksi, contoh tanah, proses pengukuran kadar hara dan penetapannya, kemudian penetapan rekomendasi. Ini dalam waktu 1 jam sudah bisa, dan cita-cita kami adalah bahwa dosis itu bisa ditentukan di gubuk saat mau mupuk. Sangat sederhana dan gampang. Ini saya kira saya hanya mengingatkan aja bahwa ini analisa hara fosfat. Ambil setengah gram tanah, ditambah 3 ml P1 dan dikocok, ditambah setengah sendok kecil P2 dikocok setelah itu ditunggu 10 menit, hasilnya akan keluar. Rekomendasinya bisa ditentukan saat itu juga. Begitu juga untuk analisis kalium, itu tidak susah, sangat gampang. Rekomendasinya juga bisa langsung ditentukan di lapangan saat itu juga. Kemudian dosis pupuk NPK-nya juga bisa langsung ditentukan. Kemudian rekomendasi mungkin berdasarkan hasil analisis Agri DSS. Saya kira itu nanti saya akan coba demokan. Agri DSS adalah perangkat lunak untuk membantu menghitung rekomendasi pemupukan pajale lahan sawah dan kering. Data yang dibutuhkan luas yang akan direkomendasikan, produktivitas saya kira gampang di tingkat petani, status hara P dan K-nya, dan tekstur tanahnya saya kira kalau petani akan tahu, kita juga tahu. Kemudian rekomendasi kombinasi pupuk tunggal, NPK 15-15 dengan pupuk kandang atau kompos jerami. Satuan yang diperoleh adalah kilogram per satuan luas yang direkomendasikan. Ini sangat gampang. Jadi kalau ini adalah Agri DSS di sini, pemupukan. Kemudian ini rekomendasi pemupukan untuk sawah, induk lahan kering. Kalau kita klik di yang sawah akan muncul seperti ini, ada tanaman padi, jagung, dan kedelai. Nah ini pengisian perhitungan pupuk Agri DSS, luasannya berapa, produktivitasnya berapa, status hara P-nya apa, status kaliumnya apa, pH tanahnya sekitar berapa, teksturnya berpasir, berliat atau liat. Kemudian langsung akan keluar hasilnya seperti ini. Langsung rekomendasinya. Nah ini contoh hasil padi dengan menggunakan PUTS di Kecamatan Buah 2 Sumedang. Ini kelihatan bahwa menggunakan PUTS itu hasilnya lebih tinggi daripada yang menggunakan non-PUTS. Dan waktu kami ke sana, petani baru tahu bahwa pupuk NPK itu diberikan pada awal, sekitar 7 hari setelah tanam sampai 14 hari, itu baru tahu. Kemudian penutup, pemupukan berimbang berdasarkan karakteristik tanah dan kebutuhan tanaman, serta target hasil, perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman, efisiensi pemupukan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Pemupukan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tanah memegang hara, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Pupuk anorganik diberikan ke tanah sesuai dengan status hara tanah, kebutuhan hara tanaman, dan target hasil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tapi saya ingin mencoba ini dulu, demo. Jadi ya ini kita demo bentar. Bahwa ini kita pencet di tengah sini, di lahan sawah. Akan keluar di sini padi, jagung, dan kedelai. Kalau kita masuk ke padi, ini ada isian yang harus kita isi. Sini luasnya berapa kita isi, katakan luasnya
0,25. Kemudian produktivitasnya kita ambil lebih dari 6. Kemudian statusnya dari PUTS itu sedang. Kemudian dari status K-nya di sini juga sedang. Kemudian dari PUTS atau informasi yang kita dapat pH-nya itu 5 sampai 7. Kemudian teksturnya di sini ada liat, berliat dan berpasir. Kalau berliat ini kita klik di sini, kemudian langsung submit. Ini rekomendasinya rekomendasinya akan langsung ini. Ini kebutuhan untuk 0,25 hektar tadi. Jadi kebutuhan ini akan dihitung sesuai dengan luasan yang kita sampaikan. Dan ini sangat gampang dan bisa kita lihat bawahnya. Kalau pupuk tunggal adalah ini. Kemudian kalau pupuk NPK majemuk ditambah jerami adalah ini. Dan ini sebetulnya kayak resep dokter. Begitu Bapak masukkan, ini bisa langsung di-print, dikasihkan petani. Saya kira ini sudah kita hitungkan. Termasuk dosis ininya, dosis pupuk jeraminya. 1 hektar, kemudian statusnya di lahan sawah adalah sedang sama tadi, ini kaliumnya juga sedang, kemudian pH-nya berapa? Katakan pH-nya ini, kemudian tanahnya mungkin berliat, kita submit. Nah, ini sudah langsung tahu. Rekomendasi dalam 1 hektar, NPK-nya majemuk sekian, kemudian kalau NPK tunggal adalah sekian, cukup mudah, dan ini bisa di-print dan dikasihkan petani. Saya kira itu sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Terima kasih.